timer aja Demian. Oke, Kamu time silakan. kamu Pakai kamu time. bukan manusia karena Silakan pakai bisa time. Saya dari tadi nggak usul bisa pakai time. Silakan pakai time. tidak bisa diajak beradab. Ya udah, silakan pakai time, silakan. Makanya kamu Oke, jangan potong. sekarang giliran saya Pak Dalbu, giliran saya. Enggak, Makanya time-nya mana dalam dulu firman berapa Allah menit? dalam Time-nya firman dulu. Allah Subhanahu wa Saya taala. bantu saya bantu timer gimana? Silakan, Bertahan Pak. saya. Gak ada. Pening lah, denger Demian khotbah, pening. Sakit kepala denger Demian dari tadi. Lo Kasih takut asumsi loh, aja. mereka takut. Songong Mereka aja. takut Ali babak Bukan belur loh. takut. Bukan takut. Saya Mereka takut Ali babak belur. tergantung dari Bang Ali. Firman Enggak. Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kalau mau time Auzubillahi Enggak, time-nya minasyaitonir mana? Kalian jangan takut loh. Aliyau, Jangan takut Ali babak belur. Untuk apa kami dengarkan omongan tak kemana-mana ngawur-ngawur kayak Demian? Kemana-mana bicara kau. Oke, kita pakai timer. Tetapi ketika pandemi yang tidak sesuai, tentu saya Bantah Ya, terus. Takut nih, takut. tidak. Bantah. Karena jangan sampai pertanyaan Bang Ali A, Anda jawab C. Iya betul. Loh enggak Bang, Betul. gini loh, yang namanya diskusi itu ada sesi tanya, ada sesi untuk Nggak menjelaskan. ada. Oke, Ngomong temanya apa ini? fokus. Temanya apa, Bang Ali? Temanya mengenai Tetapi itu pembatalan tadi hukum. Siapakah yang disampaikan. membatalkan hukum? Ya, Paulus, oke. Yesus, Enggak, atau Muhammad? Diam dulu kau. 2 menit, Iya. 2 menit ya. Sekarang waktu Bang Ali. Gini, Oke, 2 menit ya. gini. Ya, 2 menit. Silakan. Gini, sebenarnya itu waktunya saya udah baru buat masuk. gimana? Waktunya udah saya buat gimana Ya, itu? sebentar. Saya izin bicara sebentar, Pak Pakam, Pak Ginting. Saya baru masuk dan tiba-tiba dia langsung nyerocos ngincar saya gitu. Karena dia sakit hati tadi malam, tema kontradiksi Alkitab nggak bisa dia jawab. Sekarang dia ingin melakukan Loh, sebuah itu udah ada time, kenapa kamu framing lagi? sebuah pembenaran, Astaga. sebuah penghiburan diri. Topiknya apa, Ali? Kamu Ya, kamu ya udah, sesuai dengan topik eh, dong, jangan gitu. Iya, Jangan framing. lanjut topik nanti tadi saya malam framing, gimana? kamu nangis. Nanti saya Lanjut framing, topik tadi kamu malam nangis. gimana? Lanjut topik tadi malam Loh, gimana? tadi topik yang mau kita bahas apa? Jangan lari kemana-mana. Kamu takut ya? Kamu takut? Kamu Memang takut ya, Ali? kalau bicara kontradiksi Loh, antara kamu dua kitab takut. suci, Kamu nggak punya ilmu masalah pembatalan hukum. Nah, takut dia takut kan? Enggak, Mau lari dari topik lagi nih. Mau lari bukan lagi. takut. Tadi udah, malam alasan lanjut, ngantuk. silakan. Tadi malam alasan ngantuk. Sekarang Buktikan Iya. semalam udah 1:30. Itu waktunya tidur, bro. kok 1:30? Baru jam 9 malam. Buktikan, Kacau ini orang. bro, buktikan nabimu tidak membatalkan hukum Taurat. Sedikit saya masuk. Ya, ketika kita menggunakan timer, Bandemian tidak punya alasan lagi ya, Bandemian. Apabila Bandemian kabur lagi, maka kita ganti nama Bandemian. Karena Bandemian pernah diskusi Enggak. dengan Bang Ali di sini juga, Anda kabur juga. Loh, Sedangkan enggak, timer kan nggak masih pakai berjalan. time. Kalau modalnya loncat saja semua orang juga Kali bisa. banyak kali alasan Silakan Demian. siapkan time-nya, topiknya apa? Topiknya Ya, mengenai makanya pembatalan jangan hukum kabur Taurat. ya. Jangan Jangan kabur Demian ya. Jangan kabur Iya, ya. pakai time, Jangan silakan kabur, pakai time. Iya, Silakan pakai time. topik itu kan kesepakatan kedua belah pihak. Saya mengajukan sekarang topik tadi malam kita lanjutkan Demian. Loh, itu kembali lagi, Kontradiksi. kita nggak bahas itu. Kontradiksi Alkitab. Silakan kamu jabarkan. Apakah Ya, Nabi itu itu tidak membatalkan hukum Kontradiksi Taurat? Alkitab. Cocok itu. Kontradiksi Alkitab. Cocok itu. Cocok. Udah. Enggak, aja. itu satu arah. Saya malah diskusi satu arah. Kok satu arah? Ya, kamu juga boleh bawa data kontradiksi Al-Quran, silakan. Ya, Loh, itu ya, cocok. ini loh, yang mau dibahas yang mana? Masalah tentang Ya itu nggak pembatalan kontradiksi hukum. Alkitab. Dari Masing-masing tadi lah Demian. Dari tadi kita Gimana? membahas masalah Gini. Kesempatan Pembatalan bagi hukum. iya, Ini Pak kesempatan bagi seorang misionaris Demian untuk menginjili 216 orang ya. Iya, tapi Bahwa di dalam kalian Alkitab kan tidak ada takut pakai kontradiksi. time. Enggak pakai timer, boleh. Sebagai Kita tema. bicara Kamu tentang kontradiksi. kamu takut Nabi Demian, gini membatalkan loh, hukum Taurat. kami Bang Ali menyebutkan kontradiksi di Alkitab. Kau Enggak, menyebutkan Ali ini kontradiksi dia di Al-Quran. takut, dia takut. Itu aja. Nabinya Itu aja, terbukti bersama-sama bantah. membatalkan hukum, dia takut dia nih. Karena kemana-mana itu. Loh. Ini kontradiksi di Alkitab. Ini cocok diskusinya. Ini Bahkan ilmiah. bahkan boleh ya, saya Ali takut Dalbo, nabinya dalam ketahuan Al-Quran. membatalkan hukum. Cie. bahkan Iya, kemarin saya Ali takut bisa piye, Ali takut. jangankan bocil. jangankan Demian ya. Jeki Sembiring aja sampai mundur. Ya udah, Lawan berani saya. enggak lo? Berani enggak? Ayo, Iya, buktikan sekarang Nabi gini lah. mau enggak Demian, membatalkan enggak, hukum enggak. Taurat gimana? Itu pakai time. Udah, Bang Ali Berani kali. memberikan kontradiksi Alkitab. Berani Demian enggak, memberikan deh, kontradiksi lari Al-Quran. lagi. Udah, itu dia. Ali lari Nggak lagi, menarik. Ali takut.
Oh, Ali kau yang takut, kau yang takut. Udah clear, Ali udah sekarang takut mulai Bang Ali. membuktikan Udah, Nabi judulnya Muhammad kontradiksi. membatalkan hukum Taurat. Ali Kontradiksi. takut. Udah, Judulnya sekarang Bang Ali mulai. kontradiksi kitab suci. Judulnya kontradiksi Enggak, kitab itu suci. topik semalam. Saya malas, Pak. Tadi kan kita bahas Takut kau Demian. Ali takut membahas hukum. Nah, takut kau. Fungsi dan tugas Pakam aja Nabi. setuju. Bang Pakam setuju. Enggak, Bang Pakam Kristen setuju. topik yang tadi aja, Pak Pakam. Iya, karena belum kelar tadi semalam. Gini Belum aja. kelar kau, maka kau lari. Karena Makanya si Ali ini dia takut nabinya ketahuan membatalkan hukum. sebenarnya- Biar saya sarankan judulnya. Fungsi, Salah, kemana-mana kau framing. biar Dia saya takut judulnya. nabinya Kan, ketahuan membatalkan Sebenarnya hukum. judulnya, Bang, saya sebenarnya sarankan judulnya fungsi dan Iya. tugas Nabi. Sebenarnya Mana? Pak Pakam Iya, senang boleh, itu boleh, kalau boleh. kita bahas Silakan. Fungsi dan kontradiksi. tugas Nabi. Silakan. Ayo, Ali, lu berani nggak? Oh, tuliskan tugas Enggak, judulnya tidak, fungsi dan tidak. tugas Nabi. Kenapa? Ayo. Kenapa Oton takut dengan tema kontradiksi kitab suci? Eh, Kenapa? Ali takut nih. Kau yang takut Demian. Kau yang Dia, takut dia Demian. tadi Itu topik pertama. Dasar Tadi ketuhanan topik itu adalah pertama Alkitab. Itu mengenai dia. Itu perlu digali. itu Apakah yang perlu Muhammad diuji. membatalkan hukum atau Lah enggak? kan kemana? Itu yang Si perlu Ali diuji takut, si Alkitab. Ali takut. Kau takut kau Demian. Topik Takut yang kau, topik yang Enggak. kedua yaitu udahlah mengenai bocil tugas kau. Nabi itu seperti apa? Mana-mana Apa tugas kau cakap. Nabi? Ali pun takut. Alah, Oke. Demian, Jadi takut apa yang kau. mau kita harapkan dari Ali? Takut Alah, loh, alah, takut boleh. udahlah, dianya. Boleh, boleh. Kontradiksi Alkitab, Dia udah, itu takut, dia takut. Nabinya Udah, enak ketahuan tuh, kontradiksi nggak sesuai Alkitab. dengan Nabi yang Ya, dinubuatkan. takut kau Demian. Kontradiksi Alkitab kau nggak takut kau. Kau buktikan lah kalau Loh, Al-Quran kalau punya saya kontradiksi. mana-mana saja, Udah, cuman itu kita aja. nggak tadi topiknya Ya udah. bukan itu, kenapa takut? Ya Topiknya sekarang kita buat mengenai topik baru. Bang pembatalan Ali baru hukum masuk. Taurat. Bang Ali baru masuk. Ya kan kesepakatan ini, kesepakatan. Ya udah Ali, lu berani Kan nggak bagus kita sepakat. bahas Iya. masalah mengenai Bang pembatalan Pakam hukum sudah Taurat gimana? sepakat. Bang Pakam Kalau- sebagai orang Kristen dia sudah sepakat. Kau kok nggak sepakat? Kau takut kau? Loh, tadi topiknya bukan itu, topiknya mengenai pembatalan hukum Taurat. Ali berani nggak? Alah, nah, itu Berani nggak, Ali? itu sekarang kita menguji, Aduh, ini menguji Ali kita di nggak berani, masing-masing Ali nggak Alkitab. berani, Itu Ali yang takut penting. gitu. Leleh. Kau Ali- takut Alinya kau. takut. Alkitab yang perlu diuji. Alkitab Ayo. masing-masing itu. Udah, Jangan kemana-mana kau. oke. Udah, Saya oke, mulai. sekarang mulai. Bang Ali mulai. Bang Ali Oke. mulai. Oke, Bang Main- Pakam mulai. Mainkan waktunya Pak Pakam. Ya udah, oke, Bang Topiknya Pakam mulai. mengenai pembatalan hukum ya, Kok silakan. kau pula yang ngatur? Cuman kau. Takutan kau. Kau pula yang ngatur. Kau berani nggak sekarang mulai kontradiksi Alkitab? Berani nggak kau? Itu aja sekarang. Berani nggak kau bahas ini? Hah, Demian? Berani nggak? Sayang, berat-berat itu. Kalau Kasihan. kalau ini ya kalau dilihat lebih dalam pembatalan Kasihan. hukum itu nanti sebetulnya bisa tercover dalam topik kontradiksi dalam Itu aja sekarang. Berani nggak kau Demian? Kalau nggak berani Nggak turun. perlu bro Chan. Ali itu dia Iya, takut, kau dia takut berani nabinya nggak ketahuan pembahasan kontradiksi membatalkan Alkitab? hukum. Demian, coba fair ya. Masalahnya tadi itu sudah jawab Bang Ali terkait penyempurnaan. Belum. Udah. Jawabannya itu Belum. kontradiksi. Dia tidak mengerti mana menjinapi, mana menghilangkan. Kontradiksi nenekmu kiper kontradiksi. Dari tadi udah saya jawab bahwa Ya ketika udah, Allah gimana? Subhanahu wa Lanjut. taala Topiknya itu, berani nggak lo? congor baumu itu Apa? kau diamkan sejenak ya. Takut coba. lagi, takut kan? Nggak berani dia. Makanya dalam narasi Al-Qur'an Allah menyebutkan kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang namanya menyempurnakan itu Pak, tidak menghilangkan. Kamu ngerti ya? Alah, Aduh, Demian ini memang bacul nih, bocil nih Demian. Udahlah, Banyak makan saya babi. nggak terbiasa Banyak bicara makan babi sama beginian. keledai Pak Dalbu ya. Iya, nggak usah Bang Ali. Iya, nggak usah keledai ditanggapi. itu takut Nggak usah bro. ditanggapi, Bang Ali. Jadi dia Udah, nggak sekarang berani, gini aja, dia nggak Demian. berani. Demian, Pakai gini taib. aja. Kau yang bertanya, kau yang menjawab sendiri udah. Itu aja lah kau sekarang nih di atas. Loh, Kau tadi banyak kan congor kau. dibilang, Bang kan Demian, topiknya dengarkan apa? dulu, dengarkan. Bang Ali, Anda bertanya, Bang Ali tadi sudah menjawab. Cuma Anda, jawaban yang Anda butuhkan itu sesuai dengan pemikiran Anda. Loh, bukan Bang Dalbo. Tadi kan aku bilang, siapkan Itu kan Bang siapkan Ali, yang kami namanya ada di topik. sini, Pak. Enggak, ya benar Bang benar Demian gitu. mendengarkan. Loh, Benar gitu. loh bukan Jadi, Bang. gini Demian. mendengar Saya itu. kalau Sekali. gitu nanti jadinya Enggak. diskusi ini. TikTok Enggak, nanti Pak. saya nggak Aku- mau TikTok. Demian dengerin, Demian tahu kan aku coba fair ya, dengerin. Demian betul. Jadi Demian itu hanya memaksakan bahwa penyempurnaan itu hanya penambahan. Di situ Bang Ali tadi sudah menjelaskan bahwa ini maksudnya penyempurnaan itu tidak hanya menambahkan. Dia ada taksis, ada apa pengurangan, ada dan yang lain-lain.
Gitu. Itu sebenarnya udah jelasin dari awal. Iya. Tapi gitu. Gini Jadi, bro. jadi Pak Siapkan Demian, time-nya, kita ganti-gantian pakai time. Itu udah disiapkan dari tadi, Bapak. Masalahnya itu Time-nya dia. udah disiapkan. Dari tadi Ya udah disiapkan silakan. Demian. Silakan kau Bukan. jelaskan. Nabimu tidak membatalkan hukum Taurat. Demian, sebentar. Standing argumen Demian, kita udah tahu bahwa Demian hanya berkutit pada penyempurnaan itu penambahan. Pak Ali tadi udah lebih komprehensif menyebutkan penyempurnaan. Enggak, itu enggak Aku tadi komprehensif. Aku tadi sudah bilang, saya kasih contoh. Kalau ada orang tukang patung kuda, lalu ingin disempurnakan si patungnya itu, dia akan iris, dia akan sayat, dia akan tempelkan tanah liat, tambah tanah liat. Kan nggak mungkin semuanya ditambah semua gitu kan. Nah, proses itu, pengurangan penambahan itu, proses penyempurnaan. Itu hanya konkret, hanya analogi aja konkret. Tapi jadi kalau diskusi itu dilanjutkan, kita udah tahu di situ kok diamnya gitu. Bocil Demian nih. Berani nggak? Loh, Sekarang tadi- pertanyaannya. Lanjut. Aduh astaga, berarti kayak ya udah kalau kalian Demian, nggak mau gantian, kalau kalian nggak mau siapkan topik. apakah Demian berani membahas diskusi tentang kontradiksi Alkitab? Apakah berani Loh, Demian? tadi bukan topiknya bukan itu, tadi kan sudah kubilang. Saya bertanya, apakah Demian Hukum berani? Taurat. Berani nggak? tentang Siapkan kontradiksi time-nya. Alkitab? Bro, Enggak, tadi kan sudah saya bilang. Demian berani Pembatalan tidak? hukum Taurat. Siapkan time 33 menit, takut 44 menit terserah. Takut, bocil, longor. Loh, topiknya kan dari Takut. tadi itu, kenapa lari-lari? Sekarang ini kita dibahas ini kontradiksi Alkitab. Berani nggak? Lo berarti lari lagi dari topik awal dong. Tidak lari, Nah. tidak lari Bang Demian. Itu di situ semua di Alkitab, di situ Memang semua lari. ada tentang Taurat ada di Loh, Alkitab. Apalagi tadi lari, gini bro. kok lari ya? Tadi kan Dasar hukum Taurat itu didapat dari mana? Dasar hukum Taurat itu didapat dari mana, Demian? Dasar hukum Taurat didapat dari mana? Alkitab kan? Topiknya Alkitab kan? mengenai Nggak kenabian apa-apa. saja. Dasar hukum Taurat Itu didapat dari mana, pembatalan hukum. Kira-kira Demian? nabi siapa Alkitab yang kan, membatalkan Demian? hukum? Enggak, Kalau dasar misalnya hukum kamu Taurat nggak didapat mau, dari mana? Itu Topik dulu. itu, Dari kemudian Alkitab kamu mau kan? lari lagi. Dari nggak mana konsisten larinya? Jadinya. Dasar Kita hukum bahasnya Taurat satu-satu, didapat dari nggak usah mana, lari Demian? kemana-mana. Kok takut kau? Dasar hukum Taurat didapat dari mana? Dari mana dasarnya itu? Alkitab Loh, kan? Dasar hukum Taurat Iya kan? itu nggak boleh ditambah, Iya, didapat dari nggak mana? boleh Alkitab kan? dikurangi. Yang Ya, namanya enggak, mengurangi hukum Taurat itu namanya membatalkan. Dasar Si hukum Ali tadi Taurat itu menjelaskan, didapat dari dia mana? mengatakan Alkitab. menyempurnakan. Itu bukan kita bahas menyempurnakan, Alkitab. itu namanya membatalkan. Karena kalau Demian. hukum Taurat itu dihilangkan satu saja, Bang Demian, itu dengarkan bukan dulu. namanya menggenapi tapi Bang menghilangkan. Justru Paulus Oke. yang membatalkan. Jangan marah-marah ke kami. Loh, membatalkan itu gini loh, membatalkan itu menghilangkan. Contoh onta, Ya, kelinci Paulus Arab dihilangkan. menghilangkan. Nabi Muhammad makan onta dan kelinci itu namanya bukan menyempurnakan. Iya, sebab Tapi musabab namanya yang dibahas itu membatalkan. ada semua di Alkitab. Itu dia makanya kita bahas Alkitab. Sebab musabab yang kau bicarakan itu semua ada di Alkitab. Lah, Makanya untuk kita itu bahas saya Alkitab. bilang, siapkan time-nya. Buktikan iyalah, kalau kita Nabi kalian tidak Oke, kita membatalkan siapkan hukum-hukum para time-nya, nabi, tapi silakan. tentang kontradiksi di Alkitab. Kenapa Nggak ada takut? salahnya. Si Berani Ali kok? itu dia takut bro, karena dia takut Astaga, makanya dia nggak mau Demian, bahas, dia mau Demian. ngeles. Mati aja udah Demian, mati aja Takut udah. Banyak itu. cakap kau. Ah, Tak, Bang Ali itu takut. Dia takut, makanya dia mau ngeles, gitu. Aduh, goblok. Beliau takut. Goblok. Demian goblok. Emang dia nggak berani, dia mau ngeles, Oke. dia mau lari dari Siapa topik. bilang nggak berani? Oke, Ya, Emang Demian. sekarang dia aja bahas topik oke, ini. saya izin bicara ya, saya izin bicara. Nggak boleh, kamu omong kosong aja. Tidak, Oke, silakan. sekarang kau ngatur-ngatur, bukan komal nenekmu ini. Ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah narasi dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat Al-Maidah, tunggu ya, kita buka dulu datanya. Jangan model asumsi gitu. Time-nya dijalankan host, kalau bisa 2 menit. Kira-kira dia berani nggak? Time-nya dijalankan host, kalau bisa 2 menit. Udah dimulai nggak nih? Kalau udah dimulai gitu, oke bicara gitu biar kumainkan waktunya. Oke, mulai. Mudah-mudahan dia punya nyali. Mudah-mudahan dia punya nyali. Mulai. Udah diam Demian, mulai. Udah begitu Bang Ali bicara, saya ketuk waktunya ya. Oke, siap perintah. Gini, Lanjut. ketika dia menunjukkan data, menampilkan data, waktunya di pause. Iya, ini kan waktunya kan belum jalan host. Nanti begitu ya saya mulai ketika Bang katanya. Ali menunjukkan data secara open cam. Enggak. Gini maksudnya host, biar nanti Bang Ali yang mengatakan saya mulai, ya, baru saya ketuk datanya, Ya. waktunya. Oke. Biar nanti Oke. Bang Ali. Perjanjian ya. Ketika Demian jawabannya sana kemari kita bantah. Perjanjian.
Karena ya waktunya Oke, sampai lanjut, selesai, lanjut. baru nanti dibantah. Kalau nggak nyambung bang, Waktu timernya nanti menyangga. Par. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah narasi dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-48, teman-teman. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat telah kami jadikan bagi kalian syir'ah, hukum, minhaja, dan metodologi hukum. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, tentu Allah bisa menjadikan seluruh manusia umat yang satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Walakin liyabluwakum fima atakum." Tetapi Allah menguji kalian dari apa yang telah diberikan kepada kalian, yaitu kitab suci masing-masing, hukum masing-masing, dan para rasul yang datang di masa itu masing-masing. Maka Allah menyebutkan sebuah kalimat yang indah sekali di depan ayat tersebut. Fastabiqul khairat. Maka mereka semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Umatnya Nabi Musa berlomba-lomba dalam kebaikan yang telah Allah turunkan kepada mereka. Begitu juga pengikut Nabi Isa yang tulus dan setia dan tidak menyekutukan Tuhan dan tidak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu juga berlomba-lomba dalam kebaikan hukum yang telah diturunkan kepada Nabi Isa. Begitu juga setiap umat. Dan terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalah terakhir dan nubuat terakhir. Begitu juga hukum terakhir. Allah melanjutkan, ilallah marji'ukum, karena semua kalian akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan kalian nanti kelak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian masing-masing. Kemudian, saudara-saudara, berbicara tentang hukum Taurat atau hukum dari kitab-kitab sebelumnya, bahkan Al-Quran mengafirmasi betapa banyak risalah atau pengajaran-pengajaran dari nabi-nabi terdahulu itu termaktub di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman-Nya, Waktu habis. berapa menit bicaranya? Tambah 1 menit 2 lagi. menit tadi. Enggak, 2 menit tadi, bro. Tidak, Oh, berapa tambah menit? 3 menit. 3 menit. Oh, 3, oke. Waktu saya jalankan lagi ya. Waduh. Oke. Ya, lanjut. Oke, sesi pertama perkenalan. Kita mukadimah dulu ya. Oke, Allah Subhanahu wa taala menukilkan firman-Nya dengan bunyi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, telah kami utus kepada setiap umat itu setiap utusan seorang rasul, ani ibudullaha wajtanibut taghut. Mereka membawa inti ajaran yang sama. Apa? Mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang benar, sesembahan yang benar, wajtanibut taghut, dan tidak menyekutukan Allah dengan tagut, dengan berhala-berhala. Jadi ini inti ajarannya. Adapun hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi itu bisa berbeda dari antara umat ke umat yang lain, antar waktu kepada waktu yang lain. Itulah kesempurnaan hukum Allah sesuai dengan kebutuhan di setiap umat dan bangsa masing-masing. Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam surat, habis ya? Oke, nanti saya lanjutkan. Silakan Demian, perkenalkan. Silakan Bang, 3 menit, silakan. oke. Iya, silakan. Demian berbicara, saya ketuk waktunya. Iya, oke, siap. Jadi pembahasan kita mengenai pembatalan hukum Taurat. Perlu dicatat bahwa yang namanya menggenapi itu artinya menyempurnakan atau menambahkan, bukan mengurangi. Yang namanya mengurangi itu bukan menggenapi hukum Taurat, tapi justru meniadakan hukum Taurat. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, Yesus berkata begini, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, suatu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi." Jadi dikatakan bahwa sebelum langit dan bumi ini berakhir, satu titik atau satu iota pun tidak akan ditiadakan. Tapi kalau kita belajar keislaman, Nabi Muhammad makan onta dan kelinci, artinya bahwa ada hukum Taurat mengenai haram dan halal itu yang ditiadakan, yang dihilangkan. Yang namanya menggenapi itu bukan menghilangkan,
tetapi menggenapi itu menambahkan. Jadi kalau Bang Ali mengatakan mengurangi kemudian menyempurnakan, itu bukan menggenapi, tapi menghilangkan. Karena Yesus sendiri berkata, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Kemudian poin yang paling utama dari hukum Yahudi, yaitu apa? Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama? Kemudian Yesus jawab kepada mereka, Tema Israel, YHWH Elohinu, YHWH Echad. Yang diesakan adalah YHWH. Sedangkan Tuhan Islam yang diesakan bukan YHWH, tapi Muhammad di dalam kitabnya mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Yang diesakan oleh Muhammad bukan YHWH, bukan Tuhan yang disembah oleh para nabi, bukan Tuhan yang disembah oleh Musa, bukan Tuhan yang disembah oleh Daud, bukan Tuhan yang disembah oleh Salomo, bahkan bukan Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa. Para nabi sebelumnya tidak pernah mengenal Tuhan yang namanya Allah. Artinya bahwa Nabi Muhammad meniadakan hukum Taurat, yaitu Ulangan 6 ayat 4, di mana Musa mengesahkan YHWH, Tema Israel, YHWH Elohenu, YHWH Echad. Sedangkan dalam kitab Muhammad nggak pernah mengesahkan Tuhan YHWH. Malahan yang diesahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi argumen daripada Ali ini yang mengatakan Nabi Muhammad menggenapi hukum Taurat itu gugur sekali. Bukan menggenapi, tapi meniadakan. Bukan cuma masalah hukum saja, tapi sejarah juga. Di dalam Islam, Adam dan Hawa diciptakan di sorga. Sedangkan dalam Torah, Kejadian 1 ayat, Kejadian pasal 2 dijelaskan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Artinya bahwasanya Muhammad mengucapkan firman yang berbeda dengan Torah. Artinya meniadakan Torah itu, bukan menggenapi. Yang namanya menggenapi itu meneguhkannya, bukan menghilangkan sejarahnya, bukan menghilangkan hukumnya. Sedangkan Nabi Muhammad melakukannya terbalik, bukan menggenapi tapi menghilangkan sejarahnya, menghilangkan hukumnya. Silakan. Waktu habis. Waktu habis. Ting ting. Oke, lucu sekali ketika ada pengikut Paulus coba-coba berbicara tentang hukum Taurat, hancur lebur sebentar lagi saya bikin. Oke. Bicara ya. Lanjut. Oke, siap bosku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana paripurnanya hukum Islam dalam surat An-Nisa Al-An'am 151 sampai 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah Nabi Muhammad, marilah wahai ahli kitab, wahai manusia, aku bacakan apa yang diharamkan Allah kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapakmu. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Bahkan satu persatu dari 10 hukum Taurat yang kalian agung-agungkan dan kalian curi, itu bisa saya tunjukkan satu persatu ayatnya dalam Al-Quran yang mengafirmasi dan mengkonfirmasi hal tersebut. Itu satu. Kemudian si keledai ini mengatakan bahwa Musa itu memperkenalkan Tuhan yang bernama YHWH. Saya tanya kepada Anda, jika benar Tuhannya Musa YHWH, jika benar Tuhannya para nabi-nabi Israel itu YHWH, kenapa tidak pernah diajarkan oleh Yesusmu, oleh Paulusmu dalam perjanjian baru, nama YHWH? Berikan satu ayat saja demikian, bahwa Yesus mengajarkan nama Bapaknya itu YHWH. Berikan saya satu ayat saja. Bahkan, pemelintiran kalian terhadap nama YHWH, kita buka datanya sekarang. Jangan cuma asumsi keledai. Oke, stop dulu aku saya. Punya dulu di pause dulu, Stop Bang. dulu. Bang Ginting, dengarkan. Oke. Ya. Nanti saya tambahin 3 detik ya. Oke, sebentar. Siap, Bang. Saya buka datanya dulu. Nah, waktu nutupnya tadi terlambat saya. 3 detik saya hitung tadi. Bentar. Pak Ginting kayak yang senang gitu. Nah, saya kan senangnya timer. Senang ada yang hajar demian. Temannya dibantu. Jangan framing ke situ, Pak. Jangan framing ke situ. Saya netral sini. Ya, namanya juga sifat keledai, Pak. Suka memframing. Iya. Jangan ke sana lah. Kita diskusi santai aja. Kita bongkar Bentar, kebenaran untuk pahami. Bentar, sebentar. Tenang aja Bang Ali, santai aja. Kita kan masih lama ini. Iya. Kalau Oke, kita saya connect. Bang Ginting, konsepnya bukan bongkar kebenaran, Bang Ginting.
kita lempar kebenaran itu sama Saya hidup lagi connect internet di laptop nih. Oke, sebentar Pak Ginting. Demian bisa open cam ya, yang Demian 2 ini ya? Harusnya Bisa, Nggak tapi ada kalau alasan. kalau kalau 2 HP saya bisa ini, cuman saya pakai 1 HP, Bro. Oke, oke. Oke, sebentar Pak Ginting ya. Oke. Oke, lanjut Pak Ginting. Baik. Ya, silakan. berbicara. Bahkan Ya. nama yang kalian agungkan sebagai pemelintiran dari bacaan YHWH sebagai Yahweh itu dikutip oleh Burita Wahyu dalam Sarapan Pagi Biblika. Ini ya. Oke. Sarapan Pagi Biblika. Apa kata Burita Wahyu? Nama Yahweh boleh saja diucapkan tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Di Roma, Zeus dipanggil Jupiter, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter, Bapak Yu, menurut fungsinya sehingga menjadi Yahweh, Yahweh dibaca Yahweh, Yahweh. Yahwehmu saja itu penuh konspirasi dari upaya pemelintiran nama Zeus untuk masuk ke dalam ajaran kekristenan. Kemudian jika kau katakan, oh itu ya Yahweh, tetapi YHWH bagaimana? YHWH. Haris.com, salah satu portal berita dari Israel, para arkeolog Yahudi sendiri, ketika mereka mengeluarkan new theory, teori terbaru, mengatakan bahwa Jewish God Yahweh originated in Canaan Vulcan, says new theory. Bahkan mereka mengatakan 3.200 tahun yang lalu, nama YHWH itu He was not worshipped only by Jews. Itu adalah sebuah nama pinjaman dari penyembahan orang-orang pagan yang diambil oleh orang-orang Israel yang telah kehilangan bahkan bahasa mereka, bahkan pada satu titik mereka kehilangan nama Tuhan. Sehingga mereka mengambil YHWH, mereka adopsi menjadi nama Tuhan mereka. Maka nggak heran jika Yesus saja tidak pernah mengajarkan nama Tuhan itu YHWH. Maka tidak heran ketika Yesus sekalipun tidak pernah mengisyaratkan bahwa nama Bapaknya itu YHWH. Dan kau sampai kiamat tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa Yesus pernah mengajarkan nama Tuhannya Musa, nama Tuhannya Israel adalah YHWH. Berikan saya 1 ayat, Demian. Jangan congor aja yang kau bisa Waktu tampilkan di sini. habis. Habis waktunya. Oke, saya tanggapi ini argumen bocil ini. Oke, saya tanggapi ya. Udah jalan belum, Bang? Ya bicara langsung saya klik. Oke, ya. Jadi yang namanya nama seorang nabi di dalam Islam yang namanya Yahya, Yah di belakangnya itu adalah nama berhala. Kemudian seorang nabi dalam Islam yang namanya Sakharya, Yah di belakangnya adalah nama berhala. Jadi banyak sekali nabi-nabi di dalam Islam itu yang namanya itu ternyata menggunakan nama-nama berhala. Seperti Sakharya, ada Yah di belakang kan. Kemudian Yahya, Yah di belakangmu adalah nama berhala. Jika memang YHWH itu adalah nama pagan. Sedangkan situ yang tadi kamu kutip itu bacanya Yahweh. Yahweh itu nggak pernah dikenal sama orang Yahudi gitu. Kau bacanya Tanak itu nggak pernah ada kata Yahweh. Coba buktikan. Yahweh itu baru dibuat oleh seorang bapak gereja. Itu di abad ke-16, namanya Gener Bradus. Seperti yang tadi sudah kau lihat. Sudah dijelaskan sama Ibu Rita. Dan itu pun nggak dipakai sama orang Yahudi, nggak dipakai oleh orang Kristen. Itu cuma ada di beberapa Alkitab yang disebarkan di Inggris dan di Prancis kalau saya nggak salah. Itu nggak dipakai, bahkan di gereja saya nggak pakai kata itu. Itu nama berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu nggak bisa bantah bahwa nabimu menghilangkan hukum Taurat. Kamu nggak bisa bantah. Musa berkata, Sema Yisrael, Yotevavi Elohenu, Yotevavi Echad. Dihilangkan sama nabimu. Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Nabimu. Musa mengesahkan YHWH, Ulangan 6 ayat 4. Nabimu menghilangkan. Keluaran 20 ayat 3. Loh leha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. 1 Tawarik 16:26 dikatakan apa? Sebab ilah-ilah bangsa lain adalah berhala, tetapi Yotevave yang menjadikan langit. Tuhanmu, Tuhan bangsa lain,
yang kalian sembah, itu di dalam kitab kami dikatakan sebagai apa? Sebagai berhala. Yang menciptakan alam semesta ini adalah YHWH. Jadi kalau kau bilang begini, Nabi kami menggenapi hukum Taurat, nggak ada. Nabimu menghilangkan hukum Taurat. Kamu nggak bisa bantah. Kalau kau bilang YHWH itu nama berhala, berarti Sakaria itu nama berhala. Berarti Yahya itu nama berhala. Apakah kamu mau katakan nama-nama nabimu itu nama-nama berhala? Kan ngawur. Kemudian yang kedua, masalah mengenai gini loh, bukan cuman masalah nama Tuhan saja yang dirubah, kawan. Sejarah, kau baca Kejadian pasal 2, Musa katakan, Adam dan Hawa diciptakan di surga, tapi dalam imanmu, Adam dan Hawa diciptakan di mana? Artinya apa? Baik sejarah, baik hukum, baik Tuhan, semuanya ditiadakan. Artinya bahwa apa? Kalian menyembah ilah lain. Saya kutip satu ayat nih. Ulangan 18 ayat 20. Ini adalah nubuatan kepada nabi kalian. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Jadi dia mengatakan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan atau yang berkata demi nama Tuhan lain. Nabi itu harus mati. Sebutkan satu nabi yang membawa nama Tuhan lain. Nggak ada. Tadi kau nanya tentang Yesus kan? Yesus itu artinya YHWH menyelamatkan. Artinya kita kenal nama Yesus saja. Kita udah kenal nama Tuhan itu siapa kawan. Waktu habis. Itu habis walaupun tidak nyambung ya, yang namanya ini ya menghiburlah. Makanya bicara cepat supaya dia poinnya tepat. Iya, ya. Aduh. Oke. Waktunya ditambahin 4 menit. Nggak apa-apa. Saya minta izin 5 menit sebentar. Saya lanjut lagi. Ini ada Nggak boleh 5 menit dong, nggak curang nih, 3 menit dong. Enggak. Aduh. Iya, enggak. Saya beri 5 Aduh. menit. Tolong siapa ada yang mau lanjutkan? Saya minta waktu 5 menit. Kabur kan, alinya kabur. Enggak kabur. Saya stay di sini. 5 menit saya berada di sini. Saya minta izin sebentar. Jangan alasan. Silakan Pak. Mungkin ada tamu atau apa ya? Ya mungkin ada tamu. Enggak kabur. Tidak ada sejarah kami. Siapa yang ingin melanjutkan? Kabur. Ya silakan. Selama 5 menit. Bunda Rahma atau Kancan. Kalau aku sebetulnya gini ya, sebetulnya kalau saya itu nggak perlu dilanjutkan. Karena paparan Bang Ali itu, sorry Demian ya, itu sudah jelas dari awal. Kamu mau otak-atik pum YHWH dan lain-lain. Tadi udah jelaskan sama Bang Ali. Silakan lanjut, jalankan waktunya. Time-nya jalan Bang, aduh. Oke. Enggak, saya tadi, oke, udah mulai ya, silakan bicara. Oke, sebenarnya aku nggak perlu waktu ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya yang tadi itu perkara kecil itu masalah definisi penyempurnaan. Dia merembet kemana-mana gitu. Nah, saya tadi konkretkan gitu ya. Di kepala Demian, yang namanya penyempurnaan itu dia hanya menambahkan, kan begitu. Cuman itu berkonsekuensi panjang nantinya. Tetapi yang diutarakan oleh Bang Ali, dan itu memang pakem Quran seperti itu, di sana ada pembatalan, ada penambahan. Itu saya contohkan tadi konkretnya seperti orang yang sedang buat patung gitu ya, patung kuda, patung apa, lalu ingin dia sempurnakan, maka si patung itu dia iris, dia kurangi sedikit, dia comot, tambahkan lagi begitu. Pengurangan dan penambahan itu dalam upaya penyempurnaan. Itu hanya analogi saja, jangan dikonkretkan situ. Tapi dalam hal syariat, tadi betul Ustaz Ali itu, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Pakem Allah itu seperti itu. Allah sudah menjadikan setiap umat itu syariat, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang coba tadi Demian pisahkan definisinya, plus minhaj, metodenya, cara-caranya. Masing-masing sudah punya, begitu. Jadi mau Demian utak-atik kemanapun, karena di kepala Demian masih menggantung bahwa penyempurnaan itu harus menambahkan, dan itu lemah sekali. Nah, saya nggak ngerti kenapa itu ada di ada di kepala itu, motifnya apa. Jadi, saya nggak mau masuk ke dalam rinci gitu ya, karena receh lah gitu. Nah, itu ya. Jadi, kita bisa lihat di kepala Demian namanya penyempurnaan menambahkan tuh, walaupun itu bertentangan dengan Bible-nya. Lalu di dalam Ustaz Ali yang tadi terangkan, yang kita juga dengar, penyempurnaan itu dia komprehensif, semuanya ada gitu. Bahwa Islam dia menyempurnakan dalam semua konteks gitu. Di dalamnya ada pengkhususan, pengurangan dan lain-lain. Lanjutlah. Waktunya masih panjang Pak. Masih panjang ini. Masih panjang. Sebetulnya itu doang. Iya itu doang sebetulnya. Bagi kan Demian kayak gini. YHWH itu udah kuno itu. YHWH itu apa ini Yesus yang menyelamatkan. Yesus itu udah apa ya namanya? Kayak nyari-nyari celah gitu. Ya begitulah.
ketika nggak ada jalan keluar lagi gitu. Faktanya emang tidak ada dalam PB gitu. Apalagi yang mau ya itulah dia. Demian saya kira ini pembahasan yang apa namanya yang udah basi ya gitu kita bahas sejaman yang beginian gitu. Saya kira lebih baik cari topik aja yang lain gitu. Seperti yang tadi kontradiksi itu bagus Demian. Bukan masalah kalian diskusi semalam gitu. Itu aja Bang Pakam ya. Aku sebenarnya nggak butuh waktu juga sih sebenarnya. Lanjut. Oke. Udah 10 detik. Reset Bang, reset. Udah habis. Ntar saya tunggu sampai habis ini waktunya supaya adil. Oke ya. Ting, Tidak, reset aja. 2 menit. Ya, tuh. 3 menit. Gua capek juga tangan ini lama-lama. Iya. Saya sangat sepakat dengan Rocky Gerung yang dia mengatakan bahwasanya Nabi yang datang terakhir itu meniadakan hukum-hukum sebelumnya. Tapi kalau bagi saya hanya berlaku bagi satu nabi. Karena selama saya pelajari tidak ada satupun nabi yang datang terakhir membawa nama Tuhan baru, nggak ada. Tidak ada satupun nabi yang datang setelah Musa mengatakan onta dan kelinci halal, nggak ada. Tidak ada satupun nabi setelah Musa yang makan onta dan makan kelinci, nggak ada. Tidak ada satupun nabi setelah Musa yang datang dan mengatakan Torah itu sudah palsu, kitab-kitab sebelumnya sudah palsu, Adam dan Hawa diciptakan di surga, nggak ada. Tapi saya hanya temukan dalam seseorang nabi yang dimana beliau makan onta, makan kelinci, mengatakan Torah palsu, mengatakan Adam dan Hawa diciptakan di surga, makan kelinci, menyembah nama Tuhan, membawa nama Tuhan yang berbeda. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad. Jadi, yang namanya Nabi yang benar tidak mungkin datang membawa nama Tuhan baru. Namanya Nabi yang benar tidak mungkin makan makanan haram. Yang namanya Nabi yang benar nggak mungkin datang menghilangkan dengan dalih menyempurnakan. Yang namanya menyempurnakan itu melengkapi. Bagaimana mungkin Nabi yang pertama datang mengatakan zina itu haram, kemudian Nabi yang kedua datang mengatakan zina itu halal? Itu kan nggak masuk logika gitu loh. Jadi saya mau sampaikan gini loh kawan-kawan, bertobatlah kawan-kawan sebelum terlambat. Di dalam Alkitab sudah dijelaskan yang mana Nabi yang benar, yang mana Nabi yang tidak benar. Si Ali ini sampai kabur nggak bisa jelasin kenapa? Karena nabinya itu ketahuan meniadakan hukum Musa. Bukan cuma hukum Musa, tapi juga sejarah yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Padahal di dalam Torah sudah dijelaskan Adam dan Hawa diciptakan di bumi, jangan ada ilah lain, kemudian mengesahkan Tuhan yaitu Yotevave, pencipta alam semesta. Tapi kalian tidak melakukan itu. Kalian sekarang sudah menyimpang dengan dalih kalian menuhankan manusia. Kitab kalian sudah dipalsukan, tapi nggak bisa dibuktikan. Siapa Muslim di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Allah pernah eksis sebelum zaman Muhammad? Ayo, siapa? Siapa Muslim yang bisa tunjukin bukti artefak arkeologi, ada penemuan-penemuan sebelum abad ke-6 dan 7 sudah ada lafaz alif lam lam ha. Coba tunjukin. Sampai mampus pun kalian gak akan bisa tunjukin Allah itu pernah eksis sebelum zaman Muhammad. Tapi kalau kalian lihat YHWH pada abad ketiga, penemuan Dead Sea Scroll, penemuan Laut Mati ada YHWH. Penemuan prasasti pada abad 9 sebelum Masehi ada Yotevave. Artinya bahwasanya Tuhan kami sudah eksis, ada penelitiannya, ada bukti arkeolognya. Sedangkan Tuhan kalian yang katanya disembah oleh Musa, disembah oleh Isa, nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya kawan-kawan. Jadi apa yang mau kita perdebatkan? Apa gitu? Waktu habis. Aduh. Waktu habis. Ya lanjut. Yang teman-teman dari Muslim. Masih aman? Masih aman? Bukan masih aman. Kamu kemana-mana deh. Contoh ya, kamu itu apa namanya, gini ya, contoh, saya kasih contoh. Pernah nggak Nabi Adam atau Nabi yang lain gitu menyebut YHWH? Pernah nggak selain yang disebutkan di Bible ada YHWH? Kamu membatasi pada nama Demian. Walaupun itu sebenarnya bisa dijawab oleh teman-teman Muslim. Tapi kita lihat konsep ketuhanannya. Kita lihat Yahudi, yang dekat aja, yang dekat. Yahudi aja. Dia hanya menyembah satu Tuhan. Beres itu. Orang Yahudi sendiri mengatakan, tidak ada itu nubuatan untuk Tuhan menjadi manusia dengan semua argumentasi kamu.
Itu aja yang dekat aja udah rempong. Jadi tantangan kamu yang tadi itu kosong gitu. Kita mau apa yang mau makanya Bang Ali, saya bisa mengerti Bang Ali, bukan dan nggak ada kabur dari tadi juga. Bukan kabur, males ngelayaninnya kayak gitu. Satu, Tuhan orang Islam itu satu. Dia yang Maha Pencipta. Tapi kalau kamu nanya ke kamu siapa yang menciptakan? Yesus yang menciptakan Yesus atau Bapak, bingung kan? Muter-muter terus di situ. Faktanya begitu. Yang haram dan halal. Jangan kita, kamu dengan papa kamu aja tadi repot, ribut juga. Kan begitu Demian. Jadi gini, berhenti jadi anak kecil. Sorry bahasanya ya. Berhenti jadi anak kecil, mengatakan belum dijawab, mengatakan nggak bisa jawab. Nah, itu aja sih. Aku itu aja papa. saya tadi awal sebenarnya sebelum di timer udah aku jawab semua gitu. Oke. Silakan Ban Farid, sambungkan, habiskan waktu. Deniam, aduh Deniam ini. Selamat pagi Deniam, saudara. Pak, selamat pagi. Lanjut aja Bang. Oke. Begini Deniam ya, Anda tadi menjelaskan sesuatu yang mutar sana, mutar sini. Anda berputar lagi ke Ibrani. Sementara Anda itu bertolak kepada keyakinan, bertolak belakang daripada ajaran Yesus. Kenapa Anda lari ke Ibrani? Iya kan? Di sini kan mengatakan bahwasanya di sini jelas Anda bertolak belakang dengan ajaran Yesus ya, Kenapa Anda beralih ke Ibrani? Di sini mengatakan bahwa ajaran Paulus sendiri sangatlah jelas bertentangan dengan ajaran Yesus. Sementara Yesus sendiri secara garis besar selalu mementingkan penyampaian khotbahnya bahwasanya akan datang Raja Allah, sementara Paulus menitik beratkan kepada kedatangan kembali Yesus yang kedua. Yesus sendiri sama sekali membicarakan tentang dosa warisan, sedangkan Paulus mengajarkan dosa warisan. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Roma 5:12 Jeniam. Anda menjelaskan juga tentang Al-Quran. Waktu habis. Waktu habis. Oke, Dedam. Saya lanjut dengan Anda. Siap. Silakan Pak 3 menit. Iya, begini. Saya itu sebenarnya heran gitu loh. Kenapa? Karena kalau saya baca Quran, Musa itu menyembahnya Allah. Adam itu bersujud kepada Allah gitu kan. Dan semua nabi itu menyembah Allah. Tapi klaim Quran ini saya nggak pernah temukan di dalam Torah, di dalam Injil, dan di dalam Jabur. Nah, itu yang membuat pertanyaan kepada saya untuk ditanyakan kepada kawan-kawan Muslim. Karena ketika saya belajar, kok klaim ini nggak pernah ada. Sedangkan katanya Musa menyebut Allah, Musa bertemu dengan Allah. Tapi nggak ada buktinya. Bahkan kalau kita baca Torah Musa, yang Musa sembah itu bukan Allah gitu. Tapi Yotevave. Jadi justru teman-teman Muslim ini yang harus jawab, bukan saya sendiri. Itu yang pertama. Terguncang, sabar. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang nama YHWH, tadi kan pertanyaan Pak Chan ini udah bagus nih. Apakah di zaman Adam itu menyebut nama YHWH? Aja jelas. Kejadian 4 ayat 1, istri Adam itu menyebut nama YHWH. Kemudian di zaman Adam, keturunannya menyebut nama YHWH. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu bernama Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama YHWH. Silakan dibacakan. Artinya apa? Nama YHWH itu sudah dikenal sejak zaman Adam. YHWH itu sudah dikenal sejak zaman Adam dan Hawa, dikenal oleh keturunan Adam. Sampai di zaman Musa, itu nggak pernah berubah. Karena menurut orang Yahudi, nama Tuhan itu nggak pernah berubah. Tapi hanya ada satu oknum nabi di muka bumi ini yang membawa nama Tuhan yang berbeda. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini, catat kata-kata saya ya, catat. Tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang membawakan nama Tuhan yang berbeda dengan Musa. Termasuk Yesus. Loh, terguncang. Tidak ada. Yesus kan? Salomo nggak pernah bawa. Kok terguncang ini waktu saya? Tolong ditambahkan waktunya. Aduh, kacau ini. Mulai terguncang. Teman muslim yang lain jangan menanggapi. Biarkan waktu selesai. Lanjut. Mari. Loh, tambahkan Bang, tambahkan. Ini dipotong loh. Kacau.
Ngapa? Yaudah, nanti saya tambahkan 10 detik. Tambahkan 10 detik. Demian. Silakan dilanjut. Lanjut Demian. Demian, lanjut. Jangan nangis, jangan nangis. Saya menambahkan Demian. Nangis, nangis. Bapak Kenapa dipotong? bicara dulu. Astaga. 2 detik. Loh kok 2 detik masih banyak tadi waktu saya masih 2 menit lebih dipotong-potong loh. Silakan. Ya, Aduh. lanjut Pak Demian. Lanjut. Jadi gini loh, tidak ada Salomo itu nggak pernah bawa nama Tuhan yang lain, berbeda dengan Daud, berbeda dengan Adam. Yesus bahkan ketika orang Yahudi bertanya, hukum mana yang pertama? Yesus jawab, dengarlah Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dalam kondisi budaya orang Yahudi pasti gunakan bahasa Ibrani, walaupun bahasa sehari-hari adalah bahasa Aramaik. Dalam peribadatan orang Yahudi gunakan yang namanya bahasa Ibrani. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya, tidak ada satupun nabi di muka bumi ini yang membawa nama Tuhan lain selain nabi Anda. Bahkan Ali tadi mengatakan YHWH adalah nama berhala kan. Nah sedangkan dari nama-nama para nabinya si siapa namanya Ali ini, ternyata ada nama YHWH, Sakaria. Kalau kau bilang YHWH itu nama berhala, nabimu itu gunakan nama berhala. Sakaria mengingat YHWH itu nama berhala, Ali. Apakah nabimu pakai nama berhala? Sedangkan gak ada satupun nabi di dalam kitab kami yang gunakan nama Allah. Siapa nabi yang ada gunakan nama Allah seperti Sakarilo? Oke. Ada. Oke. Yang ada tuh Yehuda. Udah habis ya. Dan sebagainya. Oke. Ini gantian. Sebentar aja. Sebelum lanjut timer, sebentar aja. Enggak, sebentar. Sebelum lanjut timer aja. Gini, Demian, tahu kan Yahudi itu Tuhannya tadi siapa? YHWH ya? Namanya. Demian. Aimnya udah jalan tuh, Pak, silakan. Enggak, jangan. Ini Nah, ini bukan sesi tanya jawab. Ini bukan sesi tanya jawab. Iya, cuman intermezzo aja. Yahudi nama Tuhan siapa? Yahudi. Enggak, ini bukan tanya jawab, Bro. Silakan 2 menit. Ini bukan tanya jawab, ini penjelasan 3 menit. Yang Siapa yang mau lain silakan bicara? silakan Pak Kali. Ya lanjut, silakan lanjut. Oke. Jadi berentang antara between the Bronze and Iron Age, dari era perunggu sampai era besi, suggest biblical scholar dinyatakan oleh para peneliti atau ahli dari Alkitab bahwasanya YHWH was not worship only by Jews, tidak hanya disembah oleh orang-orang Yahudi. Ketika saya baca selesai artikel ini 3.200 tahun yang lalu, ternyata itu adalah pinjaman atau sebuah konspirasi sejarah di mana nama Tuhan telah hilang dari literasi orang-orang Israel yang telah menjadi budak dari Babilonia. Kemudian mereka kehilangan bahasanya, kehilangan tradisi agamanya, kehilangan kitab sucinya, sampai-sampai nama Tuhan pun menjadi sebuah konspirasi di mana tersusun dari beberapa huruf saja, YHWH. Itu satu. Lalu dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad atau Al-Quran menyatakan nama Tuhan yang berbeda dengan nabi-nabi Bani Israel. Pertanyaan yang sama kita tanyakan ke dia dari tadi dan tidak berani dia sentuh, tidak berani dia singgung. Bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan sekalipun nama YHWH dalam pengajarannya. Sampai jungkir balik, sampai mati, dia tidak akan bisa dapatkan satu ayat pun dalam perjanjian baru bahwa Yesus memperkenalkan nama Bapa di sorga. Bapa yang telah mengutus aku adalah YHWH. Nama Tuhan apa itu? YHWH. Bahkan Yesus menyatakan bahwa nama Tuhan YHWH itu adalah sebuah misteri yang tidak pernah dia ajarkan, Demian. Dan Demian membela membabi buta hanya untuk mencari remis karena ganjalan dan berbagai macam beban psikologi yang dia bawa dari rentannya agamanya telah lari sangat jauh dari pengajarannya Nabi Musa atau perjanjian lama yang masih ada nilai-nilai kebenarannya walaupun secuil gitu. Lalu dia katakan bahwa Islam membatalkan hukum-hukum Taurat, mulai dari menuduh Nabi Muhammad makan onta, makan kelinci, yang kalian makan setiap hari babi dan anjing itu apa itu? Bukan membatalkan hukum Taurat itu.
bukan menginjak-injak hukum Taurat. Ketika Paulus mau mengatakan dalam 2 Efesus ayat 15, dengan kematian Yesus, jadi kematian Yesus membatalkan segala ketentuan dan hukum Taurat. Jadi sekarang kalian bisa memakan segala macam yang berkaki, kecuali kaki meja itu. Segala macam yang bergerak kalian bisa nikmati, kalian santap. Segala macam binatang menjijikkan atau tidak menjijikkan bisa kalian perjualbelikan di pasar-pasar Kristen. Itu apa kalau bukan membatalkan hukum Taurat? Lalu sejak kapan pengajaran Nabi Musa mengajarkan ada Tritunggal, ada 3 Tuhan, 3 pribadi? Sejak kapan Nabi Musa dan Nabi-Nabi Israel mengajarkan Roh Kudus itu Tuhan? Sejak kapan? Habis. Waktu habis. Sejak No, sabar, kapan habis woi, Musa habis. atau Nabi-Nabi Habis, Israel habis. mengajarkan ada Waktu 3 habis, Tuhan, Pak. Demian? Aduh, Waktu gimana sih? habis. Jangan terguncang. Gini, Jadi dijawab Timernya ya, udahan Bang aja. Demian, jangan kemana-mana. Aduh. Bang Demian. Sama. Enggak, sabar, jangan takut dong, jangan Ayo terguncang. cari waktu 3 menit silakan, habis. 3 Aduh, menit gimana silakan. ini? Ali jangan lari Ali ya, jangan lari kau. Sebentar Pak Demian, sebentar ya. Ini kan ada sini Pak apa ya, DRV ya, DRV yang menggantikan saya. Terima kasih Pak DRV, lanjut ya. Saya Iya, ketepatan ini mau menyantap makanan dulu. oke siap. Balik itu, Eh, balik timermu itu. Kenapa Balik terbalik? Bang. Timernya. Time-nya dibalik bro. Kita harus tidur lihat tuh ya. Nah itu mantap. Oke, silakan dijalankan. Iya, begini Ali. Jadi dalam Torah Musa itu nggak pernah dibilang babi itu jijik. Tidak pernah dibilang bahwa onta, kelinci, makanan-makanan yang haram seperti itu. Sabar Iya, dulu. Jangan dipotong dong. Aduh. Jangan disangka teman-teman, jangan disangka ini menggunakan. Aduh. ajaran Trinitas? Takut banget loh. Jangan Mulai terguncang. disangka. Kenapa Nabi? Kenapa Anda lari ke Ibrani? Dengarkan dulu, jangan disangka ini menggunakan timer. Pulang bro. Silakan Waktunya direset direset dulu. ulang. Direset. Susah dikasih timer. Jangan lindungi Ali dong. Enggak lindungi, udah dijelaskan kan begitu. Anda tuh. Reset bro, reset. Timer. Sama saya kamu Demian kamu termehet. Apakah Ali udah nggak kuat lagi? Makanya dibantu. Oke, Tidak. silakan dijalankan ya. Lanjut. Begini loh, kalau kau baca Imamat 11, yang disebut sebagai makanan yang jijik itu seperti ikan lele, belut yang kalian makan itu makanan jijik, kalian makan makanan jijik itu. Jadi makanan-makanan jijik seperti kerang, hewan-hewan yang tidak bersisik dan bersirip yang dikatakan oleh Musa jijik, kalian makan makanan jijik. Katanya nggak menghilangkan hukum Taurat. Kalau nggak menghilangkan, kenapa makan makanan jijik? Itu kan lucu gitu. Kemudian yang kedua, gini loh, kamu kan berdalih Nabi Muhammad tidak membatalkan hukum Taurat. Sekarang saya tanya sama kamu, Adam dan Hawa diciptakan di mana? Di dalam Kejadian 2 dijelaskan Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Bukan malaikat turun ke bawah, ambil tanah, kemudian diciptakan Adam dan Hawa di sorga. Itu poin yang pertama ya. Kalau memang Muhammad nggak membatalkan hukum Taurat, yang namanya menggenapi itu menyempurnakan, tidak mengubah. Musa berkata, Ulangan 6 ayat 4, saya pakai dalil, kau pakai asumsi, pakai situs-situs asumsi. Sema Yisrael, Yotefafe Elohenu, Yotefafe Echad, itu ayat. Yang diesakan oleh Musa adalah Yotefafe. Apakah Muhammad mengesahkan Yotefafe? Nama Tuhan itu nggak bisa hilang, itu cuma asumsimu, kau bisa bacakan apa namanya, transmission of oral law. Transmisi dari hukum lisan. Di situ dijelaskan perihal tentang pelafalan hukum lisan. Nama Tuhan itu bisa kita pahami dari nama-nama nabi, misalkan Yehosua, Yeho, kemudian Merkava. Merka itu artinya kendaraan, Fah itu artinya nama Tuhan di situ. Secara lafalan itu bisa dilafalkan, bukan dilupakan. Itu bisa diketahui. Kalau kau bilang Yotefafe itu adalah nama berhala, berarti Sakaria, ya di belakangnya itu nama berhala. Berarti nabimu, Nabi Sakaria AS itu gunakan nama berhala. Cobalah pakai otak gitu loh. Sedangkan kamu nggak bisa buktikan Allah pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Coba kamu tunjukin satu saja. Saya minta satu saja bro. Misalkan manuskrip atau prasasti adalah lafaz Allah sebelum abad ke-6 atau ke-5. Sebelum abad ke-6 atau abad ke-5. Misalkan abad ke-2, abad pertama. Ada nggak lafalan Allah? Kalau memang Tuhanmu itu sudah disembah oleh para nabi sebelumnya, coba kau tunjukin. Sedangkan kalau Tuhan saya diakui sebagai Yahweh, diakui oleh siapa? Oleh Nabi Yeremia. Yeremia 23 ayat 6, Mesias dikatakan sebagai apa?
Adonai Tzidkenu, Adonai keadilan kita. Dalam tafsir Yahudi pun mengatakan ini kepada Mesias. Coba kau bayangkan Ali, makanya dia diberi nama apa? Yesua. Yesua itu apa? Yesua itu Yotef, tapi menyelamatkan secara gramatikal. Kita itu bisa mengenal nama Tuhan. Akar katanya soresnya adalah yasa, artinya keselamatan. Bagaimana bisa kau bilang nama Tuhan itu hilang? Sedangkan di dalam Torah, di dalam penemuan apa namanya Laut Mati, kitab Yesaya pada abad ke-3 sebelum Masehi, ada tetragrammaton, ada Nikut di situ. Jadi jangan asumsi, jangan kau asumsi, bro. Bang Demian, dengarkan dulu. Anda tidak percaya lagi dengan Bible atau gimana nih? Ini diskusi antara Islam dengan Kristen. Kok Anda bawa-bawa? Saya pakai Bible. Emang tadi ulangan bukan Bible. Gimana sih Bapak ini? Nggak apa-apa. Biar aja. Masih aman kah Ali? Masih aman? Kasihan. Ali masih aman kah Ali? Kenapa kamu lari ke Ibrani Demian? Kamu Tuhan. Saya mau nanya Ali nih. Ali masih aman kah Ali? Konsep Tuhan seperti apa Demian? Kamu lari ke Ibrani. Alinya udah nyungsep ya, makanya dibantu sama teman-temannya yang lain. Tidak, silakan Bang. Diam-diam dulu Bang. Silakan Bang Ali. Masih aman Ali? Ya. Tenang.